Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz Season 3 Bab 72. Meski lama tidak bertemu, Syafiq tetap hangat menyambut Rafael, lelaki yang dulu pernah melamar Hana, meskipun berakhir dengan penolakan. Perbincangan mereka bahkan sangat akrab, sudah seperti keluarga, padahal mereka hanya saling mengenal, berawal dari kecelakaan saat itu. Kalau nggak ada kesibukan, datang ke sini ya. Nanti acara akikah anaknya Safa, ucap Alika. Insya Allah, Bu. Ini cucunya juga, tanya Bu Yuni saat melihat Ali berlari dari arah kamar dan duduk di pangkuan Alika. Iya, Al sayang, salim dulu. Alika menurunkan Ali. Gadis kecil itu mendekati Bu Yuni dan mencium tangan wanita parubaya itu. Ia pun melakukan hal yang sama pada Rafael. Melihat anak itu membuat Rafael gemas. Rasanya ingin mencubit pipinya yang tembem. Tapi sayang itu anak orang. Rafael tidak berani. Siapa namanya? Tanya Rafael. Ale. Pintarnya. Rafael mengusap puncak kepala Ale. Anak itu lalu kembali ke pangkuan sang nenek. Safa tidak ada di situ karena sedang menyusui putranya. Tadi Bu Yuni sudah sempat melihatnya, tapi hanya sebentar. Aska juga belum datang. Pak Ustadz, kalau ada carikan calon untuk Rafa, ucap Bu Yuni. Membuat Rafael yang mendengar itu terbelalak kaget. Bu, tegur Rafael. Ia malu ibunya berbicara seperti itu. Kenapa? Kamu udah cukup umur. Katanya mau cari istri anak pesantren. Mumpung di sini sekalian aja ngomong ke Pak Ustadz. Iya kan Bu Alika? Iya. Bu Yuni udah pengen punya cucu nih kayaknya, balas Alika. Iya Bu, apalagi lihat cucu-cucunya Bu Alika, Masya Allah, lucu-lucu. Rafael merasa malu, tapi ia juga memang membutuhkan pasangan. Tidak mungkin sendiri terus. Jika memang itu keinginan sang ibu, Rafael hanya bisa menuruti. Ia juga tahu perasaan Bu Yuni yang pasti menginginkan cucu-cucu. Usia Rafael sudah 27 tahun. Usia yang matang untuk menikah. Dari pembicaraan itu, Syafiq akhirnya memutuskan untuk mencarikan beberapa calon yang nanti akan dipilih sendiri oleh Rafael. Bukan hanya Rafael, banyak juga yang meminta Syafiq untuk mencarikan pasangan karena mereka percaya pada Syafiq. Sebelum makan siang, Rafael dan Bu Yuni sudah pulang. Hanya berselang beberapa menit setelah itu, Aska juga pulang. Papi, Ale yang sedang makan disuapi oleh Alika memanggil sang ayah. Iya, sebentar ya. Papi mandi dulu. Makannya sendiri dong, nak. Masa disuapi sama Ami? Nggak apa-apa ya. Jarang kakak Al disuapi Ami, balas Alika. Aska bergegas untuk mandi. Tidak menemui dulu sang istri. Baru setelah selesai mandi, ia makan siang bersama dengan Safa. Karena yang lain sudah makan lebih dulu. Safa belum menanyakan apapun pada Aska, karena ia tidak mungkin bicara saat seperti ini. Tidak ingin orang tuanya mendengar.
Nanti malam Mas nginap di rumah Om Beni. Nggak apa-apa kan? Sekalian nemenin Om Beni. Kenapa? Kamu tahu sendiri Mas seperti apa. Mas nggak mau mengambil risiko dengan ada di dekat kamu. Ya udah, sebenarnya Safa tidak rela karena ia merasa diabaikan. Ia baru saja melahirkan dan Aska yang seharusnya menjaga dan menemani malah harus menjauh. Miris sekali bukan? Tapi Safa tidak mau terlalu berlarut. Seperti itu. Ia bukan perempuan yang lemah, yang melo, hanya karena hal seperti ini. Meski sebenarnya ia memang membutuhkan peran Aska di sini. Pulang menghadiri acara akikah anak Safa dan Aska yang diberi nama Abian Sander Raharja. Rafael tidak langsung ke rumah. Ia akan bertemu dengan Alia. Bukan masalah bisnis, namun ia diundang untuk acara makan-makan santai bersama rekan bisnis yang lainnya juga. Saat sampai di rumah Alia, Rafael langsung memarkirkan motornya di halaman rumah besar itu. Di dalam belum banyak yang datang. Sepertinya Rafael datang terlalu cepat. Ia memutuskan untuk merokok di luar. 7 tahun belum cukup membuatnya belajar untuk berhenti merokok. Kok kayak kenal, gumam Rafael. Matanya menyipit menatap seorang laki-laki yang keluar dari mobil bersama perempuan. Bukannya itu suaminya Safa? Iya, bajunya aja sama kayak yang dipakai di acara akikah tadi. Kok mereka mesra banget? Rafael terus memperhatikan. Ia bahkan refleks mengarahkan kamera ponsel diam-diam, merekam tanpa diketahui 2 orang yang kini sudah masuk ke dalam rumah. Ia menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku, menggelengkan kepalanya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gila, masa iya suaminya selingkuh? Istrinya baru lahiran, suaminya malah main kuda-kudaan. Kalau saudara, gak mungkin mesra kayak gitu. Rafael melihat, berpikir keras, padahal itu bukan urusannya. Mas Rafa diminta ibu untuk masuk. Seorang asisten rumah tangga mendatangi Rafael. Mbak, itu rumah siapa di depan? Tanya Rafael penasaran. Oh, itu rumahnya Pak Beni Raharja. Orangnya jarang ada di rumah. Rumahnya hanya sesekali ditinggali. Biasanya beliau setahun sekali baru pulang. Mbak kok tahu banget? Entah sejak kapan Rafael jadi kepo seperti ini. Yang urus rumah Pak Beni kan teman saya, Mas. Rafael menganggukkan kepalanya mengerti. Detik berikutnya ia mengeringit. Kenapa juga gue urusin? Tapi gue cuman kasihan sama Ustadz Syafiq dan Bu Alika. Punya mantu yang kayak gitu. Astagfirullah. Gue gak boleh seuzon. Gak tahu juga kan faktanya kayak apa. Rafael membatin lalu masuk ke dalam rumah itu. Selesai acara makan-makan, Rafael masih melihat mobil itu terparkir di depan rumah. Ingin masa bodoh, tapi kepikiran. Rafael bahkan gelisah menunggu 2 orang itu tapi tidak kunjung keluar. Akhirnya Rafael memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Sang ibu juga sudah menunggu. Setelah bicara di telepon tujuan tahun lalu, Rafael tidak pernah lagi mendengar kabar tentang sang ayah. Ia merasa tenang karena ibunya tidak tersakiti oleh kata-kata Pak Jaka. Harusnya ibu ikut tadi, jadi gak sendirian di rumah, ucap Rafael yang baru saja pulang. Harusnya kamu nikah, jadi ibu gak sendirian di rumah. Bu Yuni membalas perkataan Rafael dengan tanda suara yang sama, membuat lelaki itu
menghela napas berat. Iya, tapi nanti dong Bu. Siapa tahu jodoh Rafa lagi macet di suatu situasi, makanya belum datang. Siapa tahu calon-calon dari Ustadz Syafiq nanti ada yang cocok. Amin. Semoga aja ya kamu cepat segera bertemu jodoh. Biar ibu nggak sendirian di rumah. Rafael tersenyum tipis. Bu, seandainya ibu punya anak perempuan, terus anak perempuan ibu itu dikhianati sama pasangannya, perasaan ibu gimana? Dahi Bu Yuni berkerut. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Pengen tahu aja. Ya jelas ibu ikut sakit hati dong. Saat anaknya disakiti, ibunya akan merasakan sakit yang lebih. Begitupun kalau anaknya bahagia, ibunya akan lebih bahagia. Semua orang tua menginginkan kebahagiaan untuk anaknya. Tapi kembali lagi, orang tua tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam rumah tangga sang anak. Rafael terdiam. Ia merasa kasihan jika memang yang dipikirkannya itu benar. Kasihan pada Safah dan juga kasihan pada orang tuanya. Bahkan anak-anaknya juga pasti akan menjadi korban broken home. Ia menyadari bagaimana tidak enaknya menjadi anak broken home, tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, dan hanya memiliki orang tua tunggal. Ibunya memiliki dua peran, menjadi peran ibu dan juga ayah. Aska belum pulang, tanya Alika yang baru saja keluar kamar. Ia melihat Safa duduk di ruang keluarga sambil memandang kosong televisi yang menyala. Umi, Mas Aska masih di rumah Om Beni. Kenapa Umi bangun? Alika mengelus perutnya. Biasa, kelaparan malam-malam. Kamu mau sekalian Umi buatin makanan gak? Safa menggelengkan kepalanya. Baru aja aku habiskan nasi goreng. Kamu masak? Safa tersenyum lebar. Dimasakin Abi tadi pas Umi tidur. Dasar, udah berapa tahun kamu nikah, masih belum bisa masak juga. Selama Mas Aska gak protes ya gak apa-apa dong Mi. Suruh Aska cepet-cepet pulang kalau urusannya udah selesai. Setelah mengatakan itu, Alika melengos ke dapur. Safa menarik napas panjang. Ia baru saja mendapat pesan dari Aska jika lelaki itu sebentar lagi akan pulang. Namun Safa sama sekali tidak mengharapkan itu. Mama dan Papa usahakan untuk cepat pulang ke Indonesia. Selesai acaranya, nikahan anaknya Om Beni, kami langsung pulang kok. Wanita itu tersenyum miris, menyandarkan tubuhnya di sofa. Tadi sore ibu mertuanya menelpon karena kepulangannya ditunda. Mereka mengatakan akan kembali setelah acara pernikahan anak dari omnya Aska selesai. Mainnya kamu kurang jauh, Mas. Aku bukan perempuan yang gampang dibodohi. Aku diam, bukan karena aku gak tahu. Safa membatin. Ia bisa membaca gelagat aneh suaminya. Setiap malam Aska memang pulang tidur di rumah. Tapi pagi sampai sore, bahkan malam, lelaki itu berada di luar. Untuk apa? Aska mengatakan alasan untuk memantau perusahaan kakeknya selama ia di Indonesia. Lelaki itu cerdas tapi ceroboh. Kebohongan yang dirancang dengan terburu-buru akan mudah terendus. Tadi pagi sebelum Aska berangkat, ia tidak sengaja melihat notifikasi pesan masuk dari nomor tak bernama. Namun Safa bisa melihat penggalan pesan yang terlihat. Isinya jika orang itu menunggu kedatangan Aska. Tapi sayang Safa tidak bisa melihat. Namun yang membuat aneh, Aska mengganti kode pengaman ponselnya. Dari hal sepele itu saja sudah jelas apa yang terjadi. Semuanya ini berawal dari Aska yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Apakah Safa sakit hati? Ya, itu wajar karena ia mencintai Aska. Namun sakit yang dirasakannya tidak seberapa. Bahkan bagi Safa,
lebih sakit dulu ia ditinggal menikah oleh lelaki idamannya. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal Safa sudah membentengi diri. Baginya tidak ada lelaki yang sehebat, sebaik, dan sesetia ayahnya. Ia juga tidak mempercayai Aska 100% karena takut saat dikecewakan ia terperosok begitu dalam. Ya, apapun yang nanti terjadi, kalau bukti di depan mata, gue bisa apa? Let him go. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.